Administrasi keuangan sekolah dimulai dari administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan kata mencatat, surat menyurat, pembukuan dan pengarsipan surat serta hal-hal lainnya yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan. Administrasi dalam arti luas. Menurut De Liang-Gi mengatakan administrasi secara luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. 1980 banding 9. Administrasi secara luas dapat disimpulkan pada dasarnya semua mengandung unsur pokok yang sama, yaitu adanya kegiatan tertentu, adanya manusia yang melakukan kerjasama serta mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pendapat lain mengenai administrasi dikemukakan oleh Sondang P. Siagian mengemukakan administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 1994 banding 3. Berdasarkan uraian dan definisi tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa administrasi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan melalui kerjasama dalam suatu organisasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan. Berdasarkan hal tersebut di atas, administrasi ialah proses penyelenggaraan kerja yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi, baik dalam pengertian luas maupun sempit di dalam penyelenggaraannya diwujudkan melalui fungsi-fungsi manajemen, yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Jadi administrasi adalah penyelenggaraannya, dan manajemen adalah orang-orang yang menyelenggarakan kerja. Maka kombinasi dari keduanya adalah penyelenggaraan kerja yang dilakukan oleh orang-orang secara bersama-sama kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti itulah dijelaskan oleh Subroto, R. 1980. Pokok-pokok pengertian ilmu taha usaha, Jakarta, Balai Pembinaan Administrasi, Akademi Administrasi Negara. Lalu ada administrasi sebagai proses atau kegiatan perumusan administrasi sebagai kegiatan yang terdapat dalam Kepustakaan Indonesia berbunyi sebagai berikut. 1. Jadi apabila bicara mengenai administrasi maka jelas yang dimaksud adalah penyelenggaraan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan pokok dari masyarakat dan anggota-anggotanya. Sumber, Prof. Dr. H. Arifin Abdul Rahman. Teori, Pengembangan dan Filosofi Kepemimpinan Kerja, 1971, pagina 11. Dan juga ada pengertian administrasi itu dapat ditinjau dari 3 sudut, yaitu, 1. Administrasi dalam arti institusional, yang mana administrasi dimaksudkan sebagai keseluruhan orang kelompok orang-orang yang sebagai suatu kesatuan menjalankan proses kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. 2. Administrasi dalam arti fungsional, yang dimaksud dengan fungsional ialah segala kegiatan dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, termasuk juga di dalamnya tindakan untuk menenyukan tujuan itu sendiri, atau dengan kata lain bersifat melihat ke depan, artinya melihat kepada pencapaian tujuan pada masa yang akan datang. Lalu juga ada administrasi sebagai proses. Sebagai proses administrasi berarti keseluruhan proses yang berupa kegiatan-kegiatan, pemikiran-pemikiran, pengaturan-pengaturan sejak dari penentuan tujuan sampai penyelenggaraan sehingga tercapainya suatu tujuan. Selanjutnya setelah semua itu barulah masuk ke pengertian keuangan. Keuangan, bahasa Inggris, finance mempelajari bagaimana individu, bisnis, dan organisasi meningkatkan, mengalokasi, dan menggunakan sumber daya moneter sejalan dengan waktu, dan juga menghitung risiko dalam menjalankan proyek mereka. Istilah keuangan dapat berarti 1. Ilmu keuangan dan aset lainnya, 2. Manajemen aset tersebut dan ketiga adalah menghitung dan mengatur risiko proyek, seperti itulah dijelaskan oleh Ahmad Batinggi, 1999. Manajerial Pelayanan Umum, Universitas Terbuka, Jakarta. Setelah itu baru kita masuk ke pengertian administrasi keuangan sekolah. Pembiayaan pendidikan hendaknya dilakukan secara efisien. Makin efisien suatu sistem pendidikan, semakin kecil dana yang diperlukan untuk pencapaian tujuan-tujuan pendidikan. Untuk itu, bila sistem keuangan sekolah dikelola secara baik akan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Artinya, dengan anggaran yang tersedia, dapat mencapai tujuan-tujuan pendidikan secara produktif, efektif, efisien,
dan relevan antara kebutuhan di bidang pendidikan dengan pembangunan masyarakat, seperti itulah dijelaskan oleh Ciptono F. 1997. Prinsip-prinsip Total Quality Service. Andi Offset, Yogyakarta. Selanjutnya untuk mencapai hal-hal seperti di atas maka diperlukan adanya proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan melaporkan kegiatan bidang keuangan agar tujuan sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien. 1. Perencanaan. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam menyusun rencana keuangan sekolah sebagai berikut. A. Perencanaan harus realistis. Perencanaan harus mampu menilai bahwa alternatif yang dipilih sesuai dengan kemampuan sarana, fasilitas, daya tenaga, dana, maupun waktu. B. Perlunya koordinasi dalam perencanaan. Perencanaan harus mampu memperhatikan cakupan dan sarana, volume kegiatan sekolah yang kompleks. C. Perencanaan harus berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan intuisi. Pengalaman, pengetahuan, dan intuisi mampu menganalisa berbagai kemungkinan yang terbaik dalam menyusun perencanaan. D. Perencanaan harus fleksibel, luas. Perencanaan mampu menyesuaikan dengan segala kemungkinan yang tidak diperhatikan sebelumnya tanpa harus membuat revisi. E. Perencanaan yang didasarkan penelitian. Perencanaan yang berkualitas perlu didukung suatu data yang lengkap dan akurat melalui suatu penelitian. F. Perencanaan akan menghindari under dan over planning. Perencanaan yang baik akan menentukan mutu kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. 2. Organisasi dan koordinasi. Kepala sekolah dituntut untuk dapat mengorganisasikan dengan menetapkan orang-orang yang akan melaksanakan tugas pekerjaan, membagi tugas, dan menetapkan kedudukan, serta hubungan kerja satu dengan lainnya agar tidak terjadi benturan dan kesimpang siuran satu dengan lainnya. Orang-orang yang diperlukan untuk mengelola kegiatan dana di sekolah antara lain: A. Bendahara. B. Pemegang buku kas umum. C. Pemegang buku pembantu mata anggaran, buku bank, buku pajak registrasi SPM, dan lain-lain. D. Pembuat laporan dan pembuat arsip pertanggungjawaban keuangan. 3. Pelaksanaan. Staf yang dipilih untuk membantu pengelolaan keuangan sekolah dituntut untuk memahami tugasnya sebagai berikut. A. Paham pembukuan. B. Memahami peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan administrasi keuangan. C. Layak dan mempunyai dedikasi tinggi terhadap pimpinan dan tugas. D. Memahami bahwa bekerja di bidang keuangan adalah pelayanan. E. Kurang tanggapnya bagian keuangan akan dapat mempengaruhi kelancaran pencapaian tujuan. Lalu seterusnya masuk ke arti pengawasan. Pengawasan adalah suatu usaha untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan penyimpangan dari rencana instruksi, arahan atau saran dari pimpinan. Dengan pengawasan controlling, diharapkan penyimpangan yang mungkin terjadi dapat ditekan sehingga kerugian dapat dihindari. Untuk itu, kepala sekolah dituntut untuk memahami secara garis besar pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana administrasi keuangan, dan paham peraturan-peraturan pemerintah yang mengatur tentang penggunaan dan pertanggungjawaban serta pengadministrasian uang negara. Rencana anggaran dan sumber dana sekolah. Anggaran belanja adalah suatu pernyataan yang terurai tentang sumber-sumber keuangan yang perlu untuk melaksanakan berbagai program sekolah selama periode 1 tahun fiskal. Proses pembuatan anggaran pendidikan melibatkan penentuan pengeluaran maupun pendapatan yang bertalian dengan keseluruhan operasi sekolah. 1. Jenis kegiatan. A. Kegiatan operasi, yaitu kegiatan-kegiatan dengan menggunakan alat atau tanpa alat yang berkaitan dengan proses belajar mengajar baik dalam maupun di luar kelas. B. Kegiatan perawatan, yaitu kegiatan perawatan yang dilakukan untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di sekolah agar sarana prasarana tersebut dapat berfungsi dalam menunjang kelancaran proses belajar mengajar. 2.2. Sumber dana. Sumber dana untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah, yaitu A. Dari pemerintah berupa anggaran rutin, anggaran operasional, pembangunan dan perawatan OPF, dan dana penunjang pendidikan DPP. B. Dari orang tua siswa, adalah dana yang dikumpulkan dari pengurus BP3 komite sekolah dari orang tua siswa. C. Dari masyarakat, misalnya, sumbangan perusahaan industri, lembaga sosial donatur, tokoh masyarakat, alumni, DCB. 3.
3. Penyusunan rencana operasional (RENOP). Dalam penyusunan RENOP sebaiknya menempuh kebijakan berimbang, dan pelaksanaan operasional di sekolah membentuk teamwork yang terdiri dari para wakil kepala sekolah dibantu beberapa guru senior. Atas dasar hasil kerja tim tersebut baru dibahas dalam forum rapat Dewan Guru dan narasumber lain yang dianggap perlu, sehingga akan bertanggung jawab terhadap keberhasilan rencana tersebut. Untuk memformat program kerja tersebut, langkah-langkah yang dilakukan. A. Menginventarisir kegiatan sekolah pada tahun ajaran mendatang. B. Menyusun list kegiatan menurut sekolah prioritas. C. Menentukan sasaran atau volume. D. Menentukan unit cost dengan membandingkan unit cost atau penjajakan ke jalan. E. Menghimpun data pendukung seperti data sekolah murid, guru, pegawai, pesuruh, jam mengajar, praktik laboratorium, dan data fisik gedung, ruang capsek, ruang guru, ruang laboratorium, WC, dan lain-lain. F. Membuat kertas kerja dan laporan. G. Menentukan sumber dana dan pembenahan anggaran. H. Menuangkan dalam format baku untuk usulan RENOP. I. Proses usulan atau pengiriman. Saatnya kita masuk ke pengawas dan pengelola keuangan sekolah. 1. Manfaat pengawasan pengelolaan keuangan sekolah. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang diharapkan mampu mencegah timbulnya penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan. Hal ini perlu dilakukan sebagai usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengatur penyimpangan nol penyimpangan, serta mengambil koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya sekolah dipergunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan sekolah. 2. Prosedur pemeriksaan KAS. Pemeriksaan adalah suatu proses sistematika untuk memperoleh bukti secara objektif tentang pertanyaan-pertanyaan berbagai kejadian kegiatan sekolah dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, dan penyampaian hasil-hasilnya kepada yang berkepentingan. Prosedur pemeriksaan KAS yang biasa dilakukan oleh pembiasa sebagai berikut. A. Dilakukan dengan tiba-tiba. B. Bendaharawan wajib mengeluarkan uang yang dikuasainya dalam lingkup tanggung jawab atasnya. C. Adakah bukti-bukti pembayaran yang belum dibukukan? D. Adakah surat-surat berharga? E. Bendaharawan harus membuat surat pernyataan dengan bentuk yang sudah dibakukan. F. Adakah bukti-bukti pengeluaran yang belum disahkan oleh kepala sekolah? G. Sisa kas harus sama dengan sisa di buku khas umum. Sisa kas terdiri dari uang kertas, uang logam, saldo bank, surat berharga. H. Setelah selesai pemeriksaan kas, maka perlu dibuat register penutupan kas. I. Selanjutnya BKU ditutup dan ditandatangani oleh bendahara awan dan kepala sekolah. J. Buat berita acara pemeriksaan kas dengan format yang telah dibakukan. K. Penyampaian berita acara pemeriksaan kas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa administrasi keuangan terdiri dari hal-hal sebagai berikut. 1. Pengurusan keuangan. Hal-hal yang berkenaan dengan pengurusan keuangan adalah: A. SK bendaharawan sekolah. B. Bendaharawan bukan guru atau kepala tata usaha. C. Penunjukan bendaharawan memenuhi persyaratan. D. Pemeriksaan keuangan oleh kepala sekolah. E. Pemisahan antara bendaharawan seperti rutin, OPF, SPP DPP Komite Sekolah, BOS, BIS, BOM dan Sanggar PKG LKG. 2. Kelengkapan tata usaha keuangan sekolah, meliputi daftar gaji, daftar lembur dan atau daftar honorarium, buku kas tabelaris, buku kas dan buku kas pembantu, tempat penyimpanan uang, kertas berharga dan tanda bukti pengeluaran dan brankas. 3. Pencatatan keuangan. Pencatatan keuangan terdiri dari: A. Pengerjaan pembukuan kas umum tabelaris sesuai dengan peraturan yang berlaku. B. Penerimaan SPMU otorisasi rutin, dibukukan pada buku register SPMU, sedangkan penerimaan OPF dalam buku tersendiri. C. Penerimaan dan penyetoran SPP dibukukan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanda bukti setoran. D. Penerimaan dan penggunaan DPP dibukukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. E. Penerimaan dan penyetoran PPh dan PPN dibukukan pada buku kas umum tabelaris. F.
Penerimaan dan penggunaan dana bantuan pemerintah setempat atau dari komite sekolah dibukukan dalam buku kas khusus. G. Telah dibuat berita acara penutupan kas pada saat penutupan buku kas setiap 3 bulan, inspeksi mendadak minimal 3 bulan sekali. H. Tanda bukti pengeluaran surat pertanggungan jawab disampaikan ke KPKN, tidak melewati tanggal 10 bulan berikutnya. I. Laporan penggunaan keuangan menurut sumbernya kepada atasan yang bersangkutan. J. Peringatan teguran tertulis kepada bendaharawan apabila ada penggunaan uang yang tidak sesuai dengan tanda bukti yang ada dan penggunaan di luar rencana. K. Perlu diperhatikan, diteliti ada tidaknya tunggakan untuk pembayaran listrik, telepon, air, atau gas pada sekolah yang bersangkutan. Daftar Pustaka 1. Subroto, R. 1980. Pokok-pokok pengertian ilmu taha usaha, Jakarta, Balai Pembinaan Administrasi, Akademi Administrasi Negara. 2. Ahmad Batinggi, 1999. Manajerial Pelayanan Umum, Universitas Terbuka, Jakarta. 3. Ciptono F. 1997. Prinsip-prinsip Total Quality Service, Andi Offset, Yogyakarta. 4. Suwarno Handayaningrat, 1996. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Gunung Agung, Jakarta. 5. Munir, 2000. Manajemen Pelayanan Publik, Bina Aksara, Jakarta. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.